kita lanjutkan dengan yang kemarin, yang tadi itu sampai di saya punya sebuah kotak, tadi belum di save, ya, sebuah kotak, ya. Lalu ada yang yang masuk sini, ya, dia tembusnya ke sana, nah, gitu ya, ini lalu ini adalah A1, yang ke sana itu adalah A2, yang ke atas A3, yang ke bawah A4, di sini A5, yang ke sana A6. Nah, kembali ya, coba saya tanya ulang. Gita Farah, halo Gita Farah. Iya, Pak. A1 dengan itu membentuk sudut berapa ya, Gita? A1 dengan membentuk sudut berapa? 0 derajat ya, Pak. Berapa? 0 derajat. A1 kemana arahnya? Kanan. Kalau arahnya kemana? Ke kanan juga. Coba lihat, perhatikan gambarnya. Kanan apa kiri? Ke kiri ya, Pak? Kiri kan ya? Tembus, ya kan? Tembus, terus langsung ke kiri ya. Berarti dia sejajar, tapi sudutnya 180 derajat. Ya, baik. Terus Stasia, halo Stasia. Stasia, halo Stasia. Halo Pak. Ya, Stasia. Kalau A2 dengan membentuk sudut berapa, Stasia? 0 derajat ya Pak? Ya, sejajar 0 derajat. Baik, terus Zabrina. Halo Zabrina. Halo Zabrina. Halo Pak. Ya, Zabrina. Iya Pak. Kalau A3 itu dengan membentuk sudut berapa, Zabrina? Halo. Ya, halo, kedengaran suara saya? Halo. Halo. Oh, kalau gitu kita ganti yang lain. Maaf Pak, sebentar Evelyn. jaringannya lagi putus-putus. Oh, nggak Gimana apa-apa, Pak? nggak apa-apa. Oh, gini, Zabrina. A3 di gambar itu dengan membentuk sudut berapa, Zabrina? A3 90 derajat kemana ya Pak? arahnya? Hah? Bentuk sudut? Ke atas. Nah, jadi bentuk sudut berapa? 90 90 derajat. derajat. Oke, terima kasih. Lalu, Evelyn. Halo Evelyn. Iya, Pak. Evelyn, kalau A5 dengan membentuk sudut berapa? A5 dan Pak. 90 derajat. Oke. Sekaligus A6 juga berapa? 90 derajat. Oke, 90 derajat semuanya ya. Terima kasih. A5 berarti dan 90 derajat, juga A4 itu dan 90 derajat. Nah, coba kita teruskan. Kalau ini adalah kertas, lalu panahnya ke arah sana. Ya. Excel Ibrahim. Iya, Pak. Nah, kalau gambarnya kayak gini, panah itu menembus nggak? Menembus. Menembus nggak? Kalau kayak gini menembus nggak? Oh, tidak ya, Pak. Ini tidak. Artinya Vakseno. Ya. Kalau kayak gini Vakseno, dia nggak nembus. Ya. Nah, coba lihat. Ini garis, lalu saya punya ujung,
ujung, ujung, tengah, tengah. Ini gini sekarang. Hmm. eh ini A. Ini A. Ya. Adelia Kamasaki. Adelia Kamaski. Iya, Pak. Adelia, kalau yang sebelah kanan ini gambar yang kiri itu Iya. panah merah dengan panah biru membentuk sudut berapa? Adelia. 0 derajat. Oke, ini 0 derajat ya. Nah, kalau yang kanan misalnya ini 60 derajat. Baik. Kita teruskan. Anissa Fazara. Halo Anissa. Iya, Pak. Anissa coba lihat. Kalau begitu jumlah panah yang tembus besar yang mana? Kiri apa yang kanan? Gambar garis kiri atau gambar garis kanan? Garis kanan bukan, Pak? Ini nih ya. Ini yang ini atau yang ini? Yang kiri apa yang kanan? Panahnya yang Yang banyak yang nembus. yang kanan ya, Pak? Yang kanan ada berapa buah panah yang nembus? Yang kiri deh, Pak. Yang kiri ya. Oke. Makasih Iya, Anissa. Pak. Jadi yang kiri lebih besar, lebih banyak daripada yang kanan. Ya. Nah, coba kita lihat. Kalau tegak lurus kalau kayak gini apa lagi? Ya. Ini panahnya ke sana semua. Ini sama sekali tidak ada yang tembus ya. Jadi kita punya kesimpulan kalau tetanya itu 0 itu banyak. Kalau tetanya itu 60 kurang. Kalau tetanya 90 tidak ada. Gitu ya. Kira-kira mau pakai cos theta atau pakai sin theta ya? Aprilia Ayu. Halo Aprilia Ayu. Iya, Pak. Aprilia, Iya, Pak. mau pakai cos theta apa pakai sin theta? Ya, coba lihat. Nah, Kalau 0 tuh banyak sekali. Kalau 60 agak berkurang. Kalau 90 tidak ada sama sekali. Pakai cos apa pakai sin? pakai sin ya, Pak. Sin. Jadi sin 0, 0. Sin 60 setengah akar 3. Ya. Sin 90 1. Ya. Oke. Terus terima kasih. Saya terus ke Baptias. Halo Baptias. Iya, Pak. Baptias. Kalau lihat di sini, betul nggak tadi kata teman Anda sin? Yang C60 jadi pakai kos bukan, Pak? Kalau cos, coba kalau cos ya, kita pakai cos. Pakai cos ya, kita cos. Nah, kalau pakai cos 01, cos 60 setengah, cos 90, 0. Baik, terima kasih. Kita teruskan. Fazri Muhammad. Halo Fazri. Iya, Pak. Jadi menurut Anda cocok yang mana teman Anda ini? Yang sin apa yang cos? Eh, Kalau yang kos ya, Pak. Kenapa Anda milih cos? Alasannya apa? Hmm, Kalau sudutnya 0 banyak sekali, tapi kalau 90, kalau 90 tidak ada alias 0 ya, kosong. Jadi cocoknya cos apa sin Fazri? Pakai nalar aja.
Paling kos apa sih? Kalau kayaknya sih kos, Pak. Kos ya. Coba kita tanya yang lain, teman yang lainnya ya. Lu ya. Halo? Iya Pak. Anda mau milih mana? Kos apa sih? Kalau saya kos. Kenapa? Karena kalau kos 90 kan sedangkan yang tadi juga saya tanggal 90 tidak ada. Oh, Jadi berarti kos ya? sesuai. Berarti sudah 2 orang kos nih. Benar apa salah? Kita tanya lagi. Satu lagi. Vanessa Abadi. Iya, Pak. Halo, Vanessa. Kos apa sih? Saya kos, Pak, ininya. Oke, baik. Terima kasih ya. Sama-sama, Nah, Pak. jadi mana yang benar? Ya, kalau benar begitu berarti kos. Oh, berarti flux tadi ya. Flux tadi ya. Flux. Flux itu ini. Itu berarti itu adalah besarnya E, besarnya luas, cos theta. Makin luas, flux besar. Ya, sudut 0 derajat makin besar. Ya, E besar, flux juga besar. Ya, jadi kita punya rumus ini. Nah, flux itu ya. E kali A kali cos theta. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi flux itu definisinya E-nya berapa, dikalikan luasnya berapa, dikalikan cos theta. Pak, apa tetanya itu? Tetanya itu adalah sudut antara A dengan E. Ya, sudut antara A dengan E. Jadi biasanya kalau gitu, ini lebih cocok kalau ditulis flux itu adalah E dot. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Kemarin saya sudah menerangkan kalau yang namanya positif, ya positif, itu medannya keluar. Medannya keluar, ya, medannya keluar. Nah, kalau yang negatif, ya, medannya masuk. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya buat hal yang lain. Saya punya sebuah kotak, ya, sebuah kotak, sebuah kotak. Sebuah kotak seperti ini. Nah, ini ada medan masuk, medan keluar, medan masuk, medan keluar. Ya, tambah lagi, medan masuk, medan keluar. Lalu di tengahnya ini saya punya positif, gitu ya. Berarti panah yang positif ini harusnya keluar, gitu ya. Kalau begini caranya, berarti ada yang saling menghilangkan, ya. Kita pilih misalkan yang saling menghilangkan ternyata adanya di sini. Nah, ya, saling menghilangkan. Gara-gara saling menghilangkan, maka si kotak ini
saya tanya ke Farida Nur Imani. Halo Farida Nur. Iya, Pak. Jadi kalau saya gambar ulang di bawah ini Farida. Gambar panah sebelah kiri yang keluar harus ada berapa banyak Farida? Ada 2, Pak. Ada 2. Yang ini, yang keluar dari kotak, bukan yang masuk ke kotak. Yang keluar kotak itu ada berapa banyak? Lihat aja di gambar itu kan kelihatan banget. Ada 6 bukan, Pak? 6. 1. Yang keluar kan, kalau yang ini mau masuk nih, panah juga masuk nih, masuk ke dalam kotak. Oh, 4. 4 ya. 4. Ada 4 ya. Kalau begitu yang masuk jadi ada berapa, Farida? 4 juga, Pak. 1, 2, 3, 4. Coba Farida lihat. Yang nomor 2 dengan nomor 3 bagaimana panahnya? Ada yang masuk, ada yang keluar, Pak. Berarti dia saling menghilangkan, Farida. Berarti yang masuk cuma 2, Pak. Berarti yang masuk cuma 2. Oke, terima kasih, Pak. Pak, maaf, saya masih bingung kenapa yang 2 sama 3 itu dicoret, Pak. Kalau begini sekarang, ke sana 10 Newton. Ke sini misalnya 10 Newton juga. Totalnya jadi berapa, Farida? Habis, Pak. Iya, makanya dicoret. Kan habis. Paham nggak? Masih belum? Paham, Pak. Paham ya? Jadi ini habis. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Itu keluar 4, masuk min 2 gitu ya. Keluar 4, masuk min 2. Berarti total 2 ya. Kenapa keluarnya itu positif, Pak? Kenapa yang masuk negatif? Oke, coba siapa yang bisa jawab? Langsung. Kenapa keluarnya itu positif kalau masuk negatif? Ya, silakan yang mau jawab. Saya izin jawab, Pak. Oke, silakan. Karena kotaknya itu positif, jadi arahnya keluar. Jadi yang keluar 4, yang masuk minggu. Kenapa positif tadi? Kenapa? Karena kotaknya positif, Pak. Karena kotaknya positif. Apa yang disebut dengan positif kotaknya itu? Muatan. Muatannya. Oke. Masih kurang. Ada yang mau jawab lagi? Pak, saya izin jawab. Ya, Masa. Karena yang sifat tadi bukan Pak, yang kalau dia negatif itu arahnya masuk, kalau yang positif itu arahnya keluar. Iya, kenapa? Saya mikirnya karena ada masuk. A kan? Ada A. Ini A-nya kemana coba? Ini A-nya kemana? A-nya ke kiri bukan Pak? Yang ini? Yang sebelah kanan ini A-nya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Kalau yang ini sebelah kemana? Ke kiri. Ke kiri. Nah, lalu Masa lihat. Ini A, ini A. Ya. Coba A ini dengan E membentuk sudut berapa? 180. Kalau 180, cos-nya berapa? Cos 180 min 1. Iya. Jadi negatif ya? Masa ya? Iya. Kalau yang ini, sudutnya berapa? 0. Iya. Jadi cos 0 derajat adalah 1.
Jadi positif ya. Ini positif, ini min. Oke. Diberikan nilai 5 ya. Tolong yang mencatat. Untuk massa diberikan nilai 5 ya. Nah, baik. Sudah dilihat. Jadi keluar positif, masuk negatif. Kenapa? Karena A-nya tadi ya. Nah, jadi totalnya 2. Kenapa ya? Tambahin aja 4 ditambah min 2 ya 2. Ya, jadi totalnya positif ya. Jadi flux totalnya positif. Bagaimana kalau negatif? Yang dimasukkan ke dalam kotak. Ya. Ini kotak negatif. Ya. Ini min ya. Min ya. Kalau min itu panahnya masuk. Ya. Min itu panahnya masuk. Ya. Kalau ada dari luar, ya misalnya seperti ini ada kotak. Ini dari luar, set masuk, set keluar dari luar ini, masuk, keluar, masuk, keluar ya. Kalau ini dikasih min, apa yang terjadi? Maka yang ini jadi masuk, yang ini jadi masuk. Berarti yang saling menghilangkan sekarang bagian kiri atau bagian kanannya ya? Salsabila? Iya, Pak. Ya. Yang saling menghilangkan itu yang daerah kiri apa daerah kanan? Yang saling menghilangkan yang kiri, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi ini saling menghilangkan. Akibatnya apa? Akibatnya berarti ya. Yang kanan jadi ada berapa ya? Tafani, halo Tafani. Iya, Pak. Nah, berarti yang kanan ada berapa anak panahnya? Ada 4. 4. Iya. Yang kiri ada berapa? Yang kiri ada 2. Ada 2 ya. Baik. Kita teruskan. Terima kasih. Lutfi, Wafian. Ya, Pak. Ya, Lutfi. Kalau begitu flux total yang masuk itu ada berapa banyak, Pak Lutfi? Yang masuk ke dalam kotak. Fluxnya ada berapa? 4 bukan, Pak? 4. Yang keluar ada berapa, Lutfi? Ayo, Lutfi. Yang keluar ada berapa? Halo, Lutfi. Semuanya putus. Halo, Lutfi. 2 bukan, Pak? 2. Tapi masih salah, Lutfi. Bukan 2, tapi apa? Oh, ini min 2, Pak. Min 2. Coba, terima kasih. Ihza, Fazria, Ihza. Halo, Ihza. Ya, Pak. Ihza, benar kan nih? Yang masuk 4, yang keluar min 2? Benar. Benar, Pak. Benar ya? Kita tanya yang lain. Fauzia Rahma. Halo, Fauzia. Halo, Pak. Ya, benar nggak? Benar sih kayaknya, Pak. Ini kan saya gambarkan A-nya ya. Gitu ya. Yang masuk 4, yang keluar min 2. Ya. Baik. Coba teruskan saya tanya ke Bintang Muhammad. Halo Bintang. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya.
Benar atau salah? Bintang. Kalau A-nya kayak gitu jadi kebalik, Pak. 4-nya yang min, 2-nya yang positif. Oke, betul ya. Ini kebalik kalau A-nya kayak gitu. Ini harusnya min, ini jadi plus. Ya. Jadi flux totalnya dijumlahkan jadi berapa? Audi Fatra. Jadi min 2, Pak. Min 2. Ya. Nah, jadi sekarang kalau saya gambar itu berarti bahwa sebenarnya dia itu adalah flux total min 2 ya. Kita gambar ulang tadi. Ada satu lagi. Ini. Ya. Baik, saya tanya Atifah. Halo Atifah. Halo. Masalah jaringan kah? Halo Atifah. Ini sudah nyala mikrofonnya. Oke, kayak mungkin masalah dengan jaringan. Gak apa-apa Atifah, saya teruskan ke Asya aja. Asya, Aulia. Iya, Pak. Asya, mana yang muatannya positif, mana yang muatannya negatif? Di dalamnya. Kalau panahnya kayak gini. Asya, ayo. Yang penjelasan yang tadi loh ini. Yang positif yang kiri, yang negatif yang kanan. Oke, yang positif yang kiri, ini yang baik. Ya, ini tadi flux totalnya Anugrah Ambia. Nah, ini flux totalnya yang kiri positif apa negatif? Positif ya. Ini flux totalnya positif apa negatif? Anugrah. Oh, ya. Jadi kelihatan. Ini adalah flux total, ini adalah muatan yang ada di dalam kotak. Gitu ya. Berarti kita bisa katakan bahwa flux total itu berbanding dengan key and close. Apa tuh key and close? Key and close adalah muatan yang ada di dalam kotak tertutup. Yang ada di dalam kotak tertutup. Ya, begitu. Nah, lalu kotak tertutup itu ada namanya, ya. Nama khusus kotak tertutup itu adalah kulit Gauss. Ada namanya, ya, kulit Gauss atau juga disebut dengan permukaan Gauss. Nama khusus kotak tertutup itu kulit Gauss atau permukaan Gauss. Ya. Jadi apabila flux total positif, maka muatan yang dibungkus kulit Gauss atau permukaan Gauss adalah positif. Kalau min,
ya min, ya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya sekarang saya teruskan begini, kalau flux totalnya 0, flux total 0, maka muatan yang dibungkus permukaan Gauss ya itu positif atau negatif ya. Coba saya tanya ke Hanifah Sulistiawati. Ya, Pak. Kalau flux totalnya 0, maka muatan yang dibungkus itu positif atau negatif? Bisa dua-duanya enggak, Pak. Jadi bisa positif, bisa negatif. Bisa positif atau bisa negatif. Ya, kita teruskan. Muhammad Fatuzaki. Oh, Fatuzaki. Iya, Pak. Ya, kalau flux totalnya 0, kan begini tadi. Kalau flux totalnya positif, maka muatan yang dibungkus positif. Kalau flux totalnya negatif, maka muatannya negatif. Kalau flux totalnya 0, maka muatan yang dibungkus adalah 0, Pak. adalah Nggak ada muatan. nggak ada muatan. Atau bisa Jadi positif. Ya. 0. 0. Ya, tidak ada muatan. Atau jumlah muatan positif dan negatif di dalam bungkus atau di dalam kulit Gauss, ya di dalam yang dibungkus oleh kulit Gauss itu, ya jumlah muatan positif dan negatif yang dibungkus oleh permukaan Gauss adalah, siapa yang bisa jawabannya? Langsung. Untuk dapat nilai. Jumlah muatannya Ya, sama, Vanessa. Pak. Vanessa, yang saya lihat Vanessa tadi. Jumlah- Apa jawabannya Vanessa? Jumlah muatannya sama. Oke, ya. Dapat nilai 5 ya, yang mencatat tolong Vanessa dapat nilai 5 ya. Jadi yang dibungkus oleh permukaan Gauss adalah jumlahnya sama. Ya. Sehingga totalnya 0 ya. Jadi bukan positif, bukan mungkin positif maupun negatif, bukan. Positif dan negatif bisa ada tapi jumlahnya sama ya. Nah, inilah hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss itu ditulis dalam bentuk matematik itu adalah integral tertutup ya. Ini apa sih bagian-bagiannya? Ini adalah flux total. Yang ini adalah muatan yang dibungkus permukaan Gauss. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Nah, tugas kita adalah menghitung flux total. Ya. Menghitung flux total. Baik. Sekarang saya ada keadaan di mana saya punya muatan di tengah. Muatan di tengah. Sebut saja plus Q.
Ya. Lalu kita mau menghitung flux total yang membungkusnya. Saya buat bungkusnya kayak gini. Saya buat bungkusnya kayak gini. Ya. Muatannya saya simpan di sini. Sini muatannya pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Plus Q. Nah, yang merah itu bungkus gausnya, kulit gausnya ya. Ini permukaan gausnya. Itu ya. Lalu ini adalah muatan yang dibungkus. Gitu. Ya. Kita tahu titik, ya, saya gambar ulang lagi, lingkaran. Saya gambar lagi lingkaran, lalu ada muatannya, saya simpan, plus Q, gitu ya. Nah, medan di titik-titik ini sama, ya, medan yang ada di kulit gaus sama semuanya. Kok bisa? Sebab jarak kulit ke titik muatan sama. Besar. Ya. Medan yang ada di kulit gaus sama semuanya. Sebab jarak kulit ke titik muatan sama besar. Oh, berarti sini konstan ya? Nah, ini konstan. Jadi E-nya seragam. Nah, karena E-nya seragam, maka ini itu kan tadi Q enclosed dibagi epsilon. Berapakah muatan yang dibungkusnya? Oh, plus Q. Plus Q ya. Epsilon. Lalu flux totalnya berapa? Nah, ini kita keluarkan ya, kita mau menghitung ini. Mau menghitung E dot dA. Ini jadi apa? Jadi E ini dikeluarkan dA cos theta. Ya. Ini tetanya 0. Kok kenapa? Ya kita lihat saja di gambarnya ya. Nih. Sini. Ini medan listrik masih keluar. Nah, A-nya yang mana? A-nya dari sini kan? Nah, ini A-nya nih. Ini A-nya. Ini A-nya. Jadi, E dengan A itu sudutnya tetanya 0 derajat. Ya. Kalau kita lihat di titik yang lain, di sini, ini E, A-nya ke situ juga ya. Nah, jadi sama semua sudutnya, sehingga sama semua sudutnya, berarti ini bisa kita ganti menjadi E, panahnya dikeluarkan karena sudah selesai di dA. Apa arti ini? Ini artinya potongan luas kecil sekali di kulit bola. Ya, lalu notasi ini apa? Ya, notasi ini notasinya, ini artinya jumlahkan seluruhnya total. Ya, kalau begitu Pak, kalau jumlahkan seluruhnya namanya juga kulit bola. Kalau kulit bola berarti E 4 VR kuadrat sama dengan ya
plus Q dibagi epsilon. Wah, kalau begitu sekarang kita punya dong. Berarti kuat medannya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat. Iya. Begitu ya. Baik, ada pertanyaan? Saya langsung aplikasi dari hukum Gauss. Pertanyaan. Baik, saya kasih soal sekarang ya. Siapa yang bisa menjawab langsung menyalakan mikrofon. Saya punya sebuah titik, ya ini ada bola permukaan Gauss-nya. Ya. Lalu di sini ada muatan plus 10 ya. Plus 10 Coulomb ya. Plus 10 Coulomb dan min 10 Coulomb. Ya. Pertanyaannya, berapakah flux total pada permukaan Gauss? Ya. Ya. Siapa? Aziz, Pak. Aziz, ya. Apa jawabannya, Aziz? 0 bukan, Pak? Oke, betul. Untuk Aziz diberikan nilai 10. Ya, untuk Aziz dapat nilai 10. Tolong dicatat. Ya, flux totalnya 0. Kok bisa? Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Ini key enclose-nya itu 0. Yang dibungkusnya. Pasti kan rumusnya begini. Dot dA key enclose per epsilon 0. Ya, pastilah berarti ini S. Ini. Ya, berarti ini dot dA berarti 0. Gitu ya. Flux totalnya 0. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan ya. Nah, kita teruskan. Saya punya muatan ya, atau saya ada flux ini ada permukaan Gauss. Sorry. Saya ada permukaan Gauss. Ada permukaan Gauss di sini ya. Lalu ternyata saya punya di sini flux totalnya min 4 Coulomb. Ya. Flux totalnya min 4 Coulomb. Berarti muatan flux totalnya adalah min 4. Ya. Flux totalnya adalah min 4 epsilon 0. Flux totalnya adalah min 4 epsilon 0. Ya. Muatan yang ada di tengah permukaan Gauss adalah berapa? Siapa yang bisa jawab langsung? Ya, siapa yang bisa jawab langsung? Flux totalnya negatif 4. Berarti tengah permukaan Gauss itu muatannya ada berapa kurang lebih? Ya, ada yang jawab? Negatif bukan, Pak? Siapa yang jawab barusan? Raihan. Ya, negatif berapa? Iya, Pak. Negatif. Bentar. Negatif 4 juga bukan, Pak? Ya, kurang lebih. Betul. Ya. Ya. Bentar, Pak. Kurang lebih dia sebanding dengan min 4 Coulomb. Gitu ya. Seharusnya flux totalnya itu kan ada luas ya. Ada luas ya.
Tapi kurang lebih kita lihat bahwa kesebandingannya dengan kurang lebih di tengahnya ada min 40. Ya. Baik, Raihan dapat nilai 10, tolong dicatat. Ini yang nggak aktif, maka nanti tidak akan punya nilai apa-apa dari saya ya. Kontribusi nilai dari saya berarti untuk di nilai akhir itu tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, flux total itu menunjukkan apa ada yang di tengahnya seperti itu. Sekarang saya ulang lagi. Saya ulangi lagi. Nah, di tengahnya ini ada dua buah muatan, min 2 mikrokulom dan plus 8 mikrokulom. Ya. Berapakah kuat medan listriknya? Nah, berapakah kuat medan listriknya? Berarti kita hitung, ya. Kita hitung integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Karena berbentuk bola, dia konstan, bisa dikeluarkan. Ya. Q enclosed-nya saya ganti jadi 6 mikrokulom per epsilon 0. Gitu ya. Terus ininya jadi luas 4V R kuadrat. Apa itu R? Jarak dari sini ke sini. 4V R kuadrat 6 mikrokulom per epsilon 0. Jadi kuat medannya adalah E 1 per 4V epsilon 0 6 mikrokulom per R kuadrat. Ya. Kita dapat seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Anita, gimana? Kalau misalnya di muatannya itu plus 8 sama min, salah Pak. Kalau misalnya muatannya itu plus 2 dan min 8, apa yang nilai E-nya itu jadi min 6 atau tetap plus? Oh ya. Maksud Vanessa begini ya, ininya saya ganti begini ya Vanessa ya? Iya Pak. Nah, oke. Kalau begitu berarti Q enclosed-nya jadi min. Ininya jadi min. Ininya jadi min. Begitu Vanessa? Oh, berarti nilai E-nya itu bisa plus, bisa min, tergantung jumlah muatannya ya Pak? Betul. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut. Kembali ke bola. Sebenarnya bisa saja kotak ya. Pak, kenapa milihnya bola? Gitu ya. Kenapa milihnya bola? Lah, bola itu gampang. E-nya pasti tegak lurus dengan A. E-nya pasti homogen. Integralinnya jadi gampang. Ya. Coba kalau kayak gini. Anda, apa? Saya mau coba kayak gini deh. Ini muatan. Ini muatan. Misalnya muatannya ini plus 2 mikrokulom gitu ya. Anda ngitungnya begini. Pak, saya mau Gauss-nya kayak gini. Wah, ini hebat sekali ngitungnya ya. Coba hitung di sini, titik ini. Kemana arah A? Arah A ke sana. Bukan titik ini ya, biar kelihatan ekstrim. Sini aja. Sini ya. Nah, di sini. Kemana arah A? Arah A ke atas ya. Potongan kecilnya ke atas A. Lalu medannya kemana? Kan titiknya di sini.
Ini E. Tuh kan? Berarti ada sudutnya di sana. Ya, berarti E dot DA itu adalah E kali DA kali cos sudut di sini tetanya. Itu ya. Bagaimana kalau yang di sini? Ya. Yang ini. Nah, yang ini ya. Sebentar. Yang ini nih. Nah, yang ini lah ya. Saya pilih yang ini. DA-nya kemana? DA-nya ke sini. Lalu E-nya kemana? Saya tarik. Pak, sudutnya beda, Pak. Kok beda berbeda? Iya. Sudut di sini dengan sudut di sini beda. Waduh, udah sudutnya beda, DA-nya beda segala macam. Jadi ini susah dihitung. Ya. Susah dihitung ini, ya. Susah dihitung kayak gini caranya. Jadi cari penyakit kalau mau permukaan Gaussnya kayak gitu. Ya. Jadi biar aman permukaan Gaussnya, tadi saya bilang udah aja permukaan Gaussnya kayak gini. Nah, gitu ya. Ini pas ada di tengah. Ya, 2 mikrocoulomb. Udah. Ini pasti E-nya sama semua. E-nya sama semua, sudutnya juga 0 derajat sama semua. Jadi ini sederhana. Ya. Kesimpulannya apa? Pilihlah, jadi kesimpulannya di sini. Jadi, ya. Pilihlah permukaan Gauss yang tidak menyulitkan dalam perhitungan. Ya, dalam perhitungan. Ya. Pilihlah yang bisa menyederhanakan. Seperti itu, pilihan menyederhanakan. Nah, jadi permukaan Gauss itu bebas, yang penting bungkus. Kalau bungkusnya kayak lingkaran ini jadi gampang. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya teruskan masih bulat-bulatan dengan permukaan Gauss. Ya. Nah, ini saya punya begini, muatannya itu ada di tengah. Saya tulis aja muatan di tengahnya, ya. Q1-nya itu 2 mikrocoulomb. Di luar ada Q2-nya min 3 mikrocoulomb. Begitu ya. Baik. Jadi kalau begitu, Q enclosed-nya itu berapa? Ya. Audi Fatra, halo Audi Fatra. Ya. Audi. Jadi Q enclosed-nya ada berapa nih? Jadinya. Jadi min 1 nggak sih, Pak? Kenapa jadi min 1? Ditambahkan? Iya. Kurang jelas, Kak. Permukaan Gauss-nya di mana? Yang ngebungkus? Di yang itu, Pak, 2. Yang min 3 itu kebungkus nggak? Tidak, Pak. Berarti Q enclosed-nya berapa? 2, Pak. Iya, 2 ya. Audi Fatra, Pak. Iya, Pak. Jadi Q enclosed-nya 2. Loh, kok 2? Ya iyalah. Min 3 itu nggak kebungkus. Ya, seperti itu. Buang saja, udah nggak ada masalah. Jadi bagaimana dong? Biasa,
Integral tertutup E dot dA Q enclose dibagi epsilon 0. E dot dA ini E dikalikan jadi 4V R kuadrat sini ya. Lalu Q enclose-nya 2 mikrokulom per epsilon 0. Jadi E-nya itu 1/4 pi epsilon 0 2 mikrokulom per R kuadrat. Selesai sudah. Intinya bagaimana yang nggak dipakai karena nggak kebungkus. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi kayak gini cara makainya. Ya, karena kita butuh yang dibungkusnya sana ya sudah ya. Flux totalnya baru kita hitung. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang muatannya itu berbentuk kayak gini. Nah, ya. Muatannya berbentuk seperti ini. Nah, ini muatannya berbentuk seperti ini. Wah, Pak, ini lingkaran penuh ya. Lalu sekarang totalnya, ini totalnya misalnya 10 mikrokulom plus 10 mikrokulom. Berapakah medan magnet di titik ini? Medan magnet. Medan listrik di sini berapa? Di sini. Di titik ini. Itu berapa? Di sini itu berapa itu caranya? Nah, caranya berarti kita buat permukaan Gauss lagi. Permukaan Gauss. Oh, gitu ya. Kurang. Ini permukaan Gauss-nya. Jadi si titik itu tadi masuk ke bawah ya, ke sini. Baik. Q enclose-nya berapa? Coba kan. Ya, 10 ya. Q enclose-nya 10. Ini Q enclose 10. Q enclose-nya plus 10. Nah, seperti biasa, jarak ke sini kan R. Nah, jadi E kali 4V R kuadrat sama dengan Q enclose dibagi epsilon 0 atau plus 10 mikrokulom dibagi epsilon 0. Jadi E-nya adalah 1/4V epsilon 0 ya plus 10 mikrokulom per R kuadrat. Sudah selesai sudah perhitungan kita. Hitung kuat medan di titik seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kita lihat yang lain. Sama seperti tadi, ya. Ya, sama seperti tadi. Nah, kurang besar ya. Kurang besar. Nah, begitu. Lalu saya mau menghitung kuat medan di dalam. Jadi ada sebuah titik, ini pusat di sini. Ya. Terus pusat di sini ya. Pusat ya. Muatan total adalah 10 mikrokulom. Nah, jari-jari bola
itu bola hijau itu adalah 10 cm. Ya. Nah, yang mau ditanya, berapakah kuat medan di sini? Ini ada titik ini. Jadi saya mau mencari di sini berapa, ya? Di sini berapa sih di titik itu gitu? Yang jaraknya di sini ke sini, misalnya kita sebut dengan A. Gitu. Berapakah? Nah, berarti kalau seperti ini kita perlu yang namanya permukaan Gauss-nya seperti ini. Permukaan Gauss-nya seperti ini, ya. Jadi yang Q enclosed itu yang mana? Ini Q enclosed. Gitu ya. Itu Q enclosed ya. Jadi Q enclosed-nya adalah itu adalah bola yang diarsir biru. Ya, itu Q enclosed-nya bola yang diarsir biru. Berapa Q enclosed-nya? Ya, ini pakai perbandingan volume Gauss dibagi volume total dikalikan Q total. Ya. Jadi Q enclosed-nya kita punya volume Gauss itu 4/3 VA pangkat 3, volume total 4/3 V R pangkat 3. Ya. Ya, ini R ya, R pangkat 3 ya. Jadi dikalikan Q total, Q totalnya 10 mikrocoulomb. Ya. Nah, berarti kita punya Q enclosed-nya itu adalah apa? A dibagi 10 cm. 10 cm pangkat 3 dikali 10 mikrocoulomb. Ya. Ini Q enclosed-nya. Ya. Q enclosed-nya. Nah, bagaimana dengan flux-nya? Biasa E. Nah, karena bola jadi E dA. Ya. Jadi konstan kita keluarkan dA. Di E ini luas permukaan bola 4 VA kuadrat. Flux total sama dengan flux total ini ya. Ini flux total. Flux total ya. Jadi kalau begitu, berarti kita punya rumus, kan asalnya rumusnya begini, E dot dA Q enclosed dibagi epsilon 0. Ini jadi E 4 VA kuadrat, Q enclosed-nya A dibagi 10 pangkat 3 cm pangkat 3, 10 mikrocoulomb dibagi dengan epsilon 0. Ya. Jadi kita punya E itu adalah 1/4 V epsilon 0 ya dikalikan 10 mikrocoulomb dibagi 10 pangkat 3 cm pangkat 3 ya dikalikan dengan A. Nah, ini adalah kuat medan di titik A ya. Di titik dengan jarak A dari pusat. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau di luar tadi kita sudah dapat langsung saja total ini. Jadi masalahnya adalah, inti permasalahannya adalah soal-soal kayak gini, itu adalah pokoknya menghitung Q total
Saya punya lagi bolanya kayak gini. Saya punya bolanya kayak gini lagi. Itu gitu ya. Ini dimasukkan ke sini. Jadi kayak donat. Ini dari sini jari-jarinya adalah A, dari sini ke sini ini jari-jarinya B. Ada muatannya. Ada muatannya yang dimasukkan itu misalkan sebesar 10 atau nggak usah pakai mikro, misalkan diisikan dengan besar 4 Ki ya. Kita sebut dengan 4 Ki. Nah, seperti itu ya. Plus 4 Ki. Nah, berapakah kuat medan di titik ini? Saya punya titik ini. Ya. Di sini berapa? Lalu ada titik sini. Ini berapa? Lalu di sini. Ini berapa? Ya. Jadi ada 3 daerah. Di situ, E2 di situ, dan E3 di situ. Jadi kita lihat bahwa ada 3 daerah. E1 itu di R lebih kecil dari A. E2 itu ada di antara B dan A. E3 ada di antara R lebih besar dari B. Ya. Nah, kita bagaimana cara menghitungnya? Ya, persoalannya adalah berapakah muatan yang ada di dalam kulit bola, yang ada di dalam muatan yang dibungkus ya. Inti persoalannya adalah hitung key enclose. Ya, inti persoalannya adalah menghitung key enclose ya. Berapakah muatan yang dibungkus ya? Muatan yang dibungkus oleh permukaan Gauss-nya terhadap itu. Baik. Kita mulai yang pertama. Saya gambar ulang. Terus nggak pas. Terlalu jauh. Nah, ini ya, anggap simetris. Tadi yang diminta di titik S1, berarti di sini. Permukaan Gauss-nya di sini. Nah, permukaan Gauss-nya di sini, ya. Jadi dari jaraknya dari sini ke sini. Untuk S1 ya. Nah, berapa? Yaitu R-nya lebih kecil dari A. Kita lihat. Key enclose-nya berapa? Ya, coba saya tanya. Ade Suci. Halo Ade Suci. Halo Pak. Ya, Ade Suci. Berapakah key enclose yang dibungkus oleh permukaan Gauss yang berwarna merah tadi, bolanya itu tadi? Berapa key enclose-nya? 4 ya Pak. Hah? 4 ya Pak. 4. Ya, 4 itu yang diisikan ke yang warna hijau doang. 4 itu hanya ke yang warna hijau. Hanya ke yang warna hijau saja. Jadi di sini, di semua yang warna hijau ini, itu 4 Ki. Nah, berarti berapa key enclose-nya?
Oke, kalau gitu saya lempar ke teman yang lain. Berapa Ki enclose-nya untuk dapat nilai? Langsung. Ya, Anugrah. Anugrah. Hah? Ki Anugrah menjawabnya ini adalah Ki-nya 0 ya. 0. 0. Kenapa 0 Anugrah? Nah, iya. Iya betul, di sini tidak ada apa-apa. Coba perhatikan. Emang ngebungkus apa sih kulit bola yang berwarna merah itu? Nggak ngebungkus apa-apa dia. Dia tidak membungkus apa-apa. Makanya 0 sudah. Kalau 0 berarti E-nya udah pasti 0, gampang sekali ya. Baik, Anugrah dapat nilai 10 ya. Tolong dicatat ketua kelas dan yang mencatat bantuannya. Ya. Jadi E-nya 0 misalnya. E-nya 0. Baik. Bagaimana kalau yang ada di daerah lebih besar dari B? Ya, saya ulang gambarnya. Saya ulang gambarnya. Nah, itu. Nah, ini diisi oleh muatan tadi. Diisi oleh muatan 4 Ki ya. Diisi oleh muatan 4 Ki. Sekarang yang ditanya medan magnet di luar ini. Jadi medan magnetnya di luar ini. Yes. Nah, di sini ya. Jadi ini yang mau dicari itu adalah medan listrik di titik ini. Di sini. Nah, di sini berapa? Ya udah, kalau begitu kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu. Ya. Ki enclose yang dibungkus oleh bola merah itu berapa? Ada yang bisa jawab langsung? 4. Oke, siapa yang ada yang tahu barusan tuh siapa yang duluan? Soalnya kayaknya perempuan deh. Siapa? Soalnya perempuan tadi siapa? Halo, halo? Halo? Halo, tadi yang menjawab suaranya seperti perempuan? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Tafani. Tafani. Berapa Tafani? 4. Enclose-nya? 4, Pak. 4. Ya. Betul ya? Oke. Dapat nilai 10 juga. Kenapa 4 Ki? Ya lihat saja. Itu kan ngebungkus seluruhnya. Ngebungkus seluruhnya yang 4 Ki lah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi berapa kuat medannya? Jadi kuat medannya E 4pi ini R. Ya, 4pi R kuadrat sama dengan 4Ki dibagi epsilon 0. Jadi E-nya adalah 1/4pi epsilon 0 4Ki dibagi R kuadrat. Dengan R-nya lebih besar dari jadi B ya. Jadi lebih besar dari B. Oke. Saya kira segitu kuliah hari ini. Kita sambung nanti yang 1 jam lagi untuk menyelesaikan perhitungan yang ini ya. Baik.